Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Febiola Adina Bawole, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Angkatan 2019. Dunia perpustakaan, kita sebagai pustakawan atau mahasiswa ilmu perpustakaan tentu memahami apa itu pedoman ACR2 dan RDA. Kedua pedoman itu hal yang sangat penting dalam pembuatan katalog bahan pustaka, di mana dari kedua pedoman tersebut dapat membantu kita untuk membuat katalog bahan pustaka perpustakaan. Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu pedoman ACR2 dan pedoman RDA dan bagaimana tutorial pembuatan katalog dengan bahan non-buku. ACR2 adalah peraturan katalogisasi yang pertama kali hasil kesepakatan American Library Association yang berupa kode penghubung dengan gambaran buku dan dokumen lainnya, dan mencatat semua di bawah nama pengarangnya atau dalam ketidakhadiran pengarang di bawah judul-judul tersebut. Sedangkan RDA adalah pedoman pengkatalogan yang dirumuskan untuk menggantikan ACR2 yang tidak mampu menampung perkembangan dunia informasi lagi. RDA tidak hadir dalam bentuk cetak seperti ACR2, tetapi hadir dengan menampung semua jenis bahan pustaka, baik itu dalam jenis tercetak maupun digital. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai pedoman ACR2 dan RDA. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana tutorial pembuatan katalog dengan bahan non-buku. Maka dari itu, simak video selanjutnya. Baik, kita mulai pada cara atau tutorial pembuatan katalog judul, katalog subjek, katalog pengarang dengan media CD atau compact disc dengan menggunakan pedoman atau peraturan ACR2. Seperti yang dilihat di sini terdapat satu CD dengan informasi-informasi yang ada di dalam CD tersebut, seperti judul lagu, nama penanggung jawab, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, data fisik, isi, media, wadah, catatan, dan ISBN. Oke, dari media tersebut saya akan membuatkan katalog judul terlebih dahulu. Pertama yaitu kita tuliskan terlebih dahulu judul lagunya dengan menggunakan huruf besar semua. Masuk ke dalam, diambil dari 3 abjad tersebut, 3 abjad awal dari judul tersebut. Kemudian kita tuliskan kembali judul lagu pada kemasan tersebut. Kita menggunakan tanda kurung siku, CMD-nya rekaman suara, kurung siku, garis miring, nama penanggung jawab, Mas Miranda. Kemudian kita menggunakan titik strap. Di bagian sini kita akan menuliskan daerah impresium, di mana daerah impresium itu terdiri dari tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit. Nah, tempat terbitnya yaitu di Jakarta. Kemudian penerbitnya itu GBI, Glow, Sentre. Kemudian tahun terbit. Nah, karena di tahun terbit di sini tidak ada, maka saya akan menggunakan tanda baca dalam kurung S.A. Seperti ini. Kemudian di daerah selanjutnya yaitu kita akan membuatkan daerah deskripsi fisik, di mana daerah deskripsi fisik ini terdiri dari satu CD dalam kurung diperkirakan atau CA 30 menit. Kemudian titik 2
daerah catatan, di mana daerah catatan ini berisi mengenai judul-judul yang ada pada kemasan tersebut. Di sini ada beberapa judul dari kemasan. Kita masuk pada daerah jejakan, di mana daerah jejakan ini kita akan menuliskan subjek dari judul tersebut. Kita akan membuatkan nomor panggil pada katalog tersebut. Misalnya 370 nomor panggilnya. Di sini kita ambil 3 huruf abjad dari judul tersebut, KES. Kemudian 1 huruf dari judul dengan menggunakan huruf kecil. Di sini saya akan merapikan terlebih dahulu, lebih seperti ini. Ini adalah contoh dari katalog judul. Selanjutnya itu katalog subjek. Nah, katalog subjek ini berbeda dengan katalog judul, di mana katalog subjek ini dia bedanya di nomor panggil, kemudian entry utama, kemudian di cara penulisannya. Entry utama ini kita menggunakan subjek yang diambil dari judul CD tersebut. Nah, kemudian di nomor panggil ini yang bagian LAG kita ambil dari huruf 3 huruf dari subjek atau entry utama di atas. Kemudian K kecil itu tetap sama, yaitu diambil dari 1 huruf dari judulnya. Kemudian cara penulisannya yaitu dia kalau katalog subjek itu menggunakan penulisan berparagraf, di mana cara penulisannya berparagraf itu baris pertama yaitu ke belakang atau di 3 huruf ini, 3 huruf. Kemudian di daerah impresium dia penulisannya itu maju ke depan. Kemudian di daerah data fisik dia ke belakang lagi. Kemudian di daerah catatan mengikuti dengan daerah deskripsi fisik. Begitu juga di daerah jejakan, seperti ini. Dia mengikuti di daerah deskripsi fisik dan daerah judul gitu. Kemudian katalog pengarang. Nah, katalog pengarang ini dia cara penulisannya itu sama dengan katalog subjek, di mana katalog pengarang ini dia menggunakan penulisan berparagraf. Kemudian di bagian entry ini dia berubah lagi menjadi Asmirandah. Nah, Asmirandah ini diambil dari nama penanggung jawabnya. Nah, gitu. Karena itu dinamakan katalog pengarang. Kemudian di bagian nomor panggil kita dirubah lagi jadi ASM. Nah, ASM ini diambil dari tajuk entry utama. Tiga huruf dari tajuk entry utama yaitu ASM, seperti itu. Jadi itu katalog judul, katalog subjek, katalog pengarang. Jadi itu 3 katalog yang berasal dari media CD dengan menggunakan metode AACR2. Saya akan menjelaskan bagaimana cara penulisan dari katalog judul dengan menggunakan pedoman RDA. Nah, pertama di bagian entry utama. Bagian entry utama ini kita akan tulis dengan judul dari CD itu. Kemudian di baris kedua di mana kita akan menuliskan judulnya. Kemudian di JMD ini kita menggunakan median typer. Di bagian penanggung jawabnya kita akan
kemudian nama penanggung jawabnya itu Asmiranda, jangan lupa titik strap. Kemudian di bagian daerah impresium, di mana daerah impresium itu sama, yaitu memiliki tempat penerbit yaitu di Jakarta, penerbit GBI Close Center. Nah, untuk tahun terbit di ACR 2 itu, kita kalau misalnya tahun terbit tidak ada atau tidak ditemukan dalam suatu kemasan CD tersebut, kita akan ganti dengan tanda kurung siku S.A. Nah, tetapi kalau di RDA di tahunnya dihilangkan saja, tidak memakai tanda apapun. Kemudian yang kita lengkap lagi satu baris. Nah, di bagian deskripsi fisik tertulis yaitu compact disc. Nah, kalau di RDA itu kan di bagian compact disc itu disingkat jadi CD. Nah, kalau di RDA ini dia tidak disingkat jadi compact disc. Untuk di bagian ini 30 menit ini, di bagian kalau misalnya di ACR2 itu dia menggunakan CA atau diperkirakan. Nah, kalau misalnya di RDA ini tidak menggunakan CA, tetapi hanya menuliskan 30 menit gitu. Nah, di bagian sini di bawah satu compact disc ini, kalau di RDA dia tidak menggunakan isi media wadah gitu. Jadi dia hanya menggunakan satu compact disc, satu CD CA 30 menit digital. Nah, kalau misalnya di RDA dia menggunakan isi media wadah, jadi lengkap. Jadi satu compact disc 30 menit digital, isi musik yang dipertunjukkan, kemudian media audio, kemudian wadah cangkram audio. Semua judul-judul yang ada di dalam kemasan tersebut. Kemudian tidak lupa menggunakan